Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla al-aghniya'i bi nisfi yawm, wa huwa 500 'am." Kaum fakir muslimin masuk surga setengah hari sebelum orang-orang kaya, yakni 500 tahun. Karena satu hari waktu akhirat sama dengan 1000 tahun waktu dunia. Hadis ini jangan difahami berarti orang miskin lebih enak daripada orang kaya. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi ada banyak penjelasan para ulama. Di antaranya, nanti kalau kita sudah lewat sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka, insya Allah kita akan berkumpul di sebuah tempat namanya Qantara. Sudah saya jelaskan dulu ini, sebuah lapangan luas di mana semua ahli surga akan kumpul di situ. Nanti di situ pintu surga gerbang masih ditutup. Nabi Muhammad SAW orang yang pertama mengetuk dan dibuka. Lalu kemudian beliau masuk bersama dengan umatnya. Tetapi di Qantara ini ada proses, ada satu proses yang masih mesti diselesaikan. Apa itu? Walaupun sudah pasti kita masuk dalam surga, bagi dua orang beriman yang punya masalah di timbangan amal tadi sebelum lewat sirat, si A sama si B pernah bertengkar di dunia, pernah menggibah, pernah memfitnah. Si A pernah memfitnah si B, pernah menggibah dan seterusnya. Kemudian ketemu, tidak sempat minta maaf di dunia, di timbangan amal ketemu nih. Si B tuntut, ya Allah ini si A pernah gibah saya nih, dan minta maaf, diambil pahalanya si A, dikasih kepada si B. Si B lolos masuk surga, timbangannya berat karena dapat pahala juga tambahan dari si A. Si A ternyata setelah dipotong pahalanya karena gibah tadi, pahala yang tersisa cukup lolos surga. Berarti si A sama si B mana? Masuk surga, kan gitu. Nah pada saat mereka masuk surga, pada saat mereka mau masuk surga, ketemu di Qantara. Ini kan ada beban-beban ya. Tadi sudah saling tuntut di mizan, di timbangan amal. Maka kata Nabi SAW, di sini hati mereka dibersihkan. Tidak ada lagi, tidak ada masuk surga ikuti dengan dendam, diikuti dengan tidak enak dan seterusnya. Ini sudah nggak ada lagi. Termasuk suami istri yang pernah bertengkar dan seterusnya, dibersihin semuanya, baru masuk ke dalam surga. Nah, orang-orang kaya, kata sebagian ulama, biasanya banyak sangkutan-sangkutan. Itu sudah umum. Mungkin cicilannya banyak. Yang ketawa tahu diri ya. Biasanya makin banyak duitnya, makin banyak cicilannya. Atau misal banyak sangkutan-sangkutannya. Misal ada orang yang diutangkan memang tidak bayar, orang itu belum bayar. Punya masalah nggak? Punya masalah kan? Dia punya hak. Atau dia belum bayar gaji pegawainya. Ada sangkutan-sangkutan. Walaupun pahala-pahalanya kalau memang dia belum kasih sudah dibagi-bagiin, sudah dikasih kepada orang yang menuntut di timbangan amal, tapi ternyata pahala dia karena banyak sedekah masih lolos. Nah tetap ketemu di Qantara. Nah penyelesaian antara dia dengan orang-orang yang sedang masalah dengan dia, haknya dia kah atau haknya orang lain yang semestinya harus dibersihin hatinya, ini yang menerlambatkan mereka masuk. Orang miskin umumnya cicilannya nggak ada. Allahu alam ini, kalau ada orang miskin banyak cicilan saya nggak tahu. Tapi orang miskin biasanya tidak banyak cicilan. Orang miskin biasanya suka dihina. Nggak ada urusan dia. Nggak ada sesuatu yang dia harus selesaikan, nantinya sedikit sekali. Maka makna mereka lebih dulu masuk bukan berarti lebih tinggi derajatnya di surga. Bisa saja orang kaya tinggi dari surga. Kesana Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling kaya, tapi termasuk orang yang memiliki derajat siddiq bersama Nabi-Nabi. Kan gitu. Jadi makna daripada hadis ini adalah karena masalah, sebagian pendapat ulama mengatakan karena ada penyelesaian di Qantara. Sehingga penyelesaian ini membutuhkan proses untuk masuk ke dalam surga. Telatnya di sini karena masalah itu saja. Tetapi mereka tetap akan masuk dulu semua. Setelah umat Islam masuk, umat Muhammad SAW masuk, barulah umat-umat yang lain masuk. Ini makna hadisnya. Jelas sampai sini? Baik.